Ya, baik. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan. Sekarang kita udah masuk ke sesi 6, biomasa untuk energi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan biomasa untuk menghasilkan energi. Kita perlu energi terbarukan karena sumber energi sekarang sudah semakin menipis ya. Sehingga itu butuh adanya suatu inovasi baru bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi satu produk penting. Salah satunya adalah energi. Ya, kenaikan harga di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia ya. Namun tingkat degradasi lingkungan di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Ya, kini saat ini kita telah kehilangan hampir seperempat luasnya tanah sejak tahun 1990. Nah, degradasi lingkungan ini berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati termasuk mikroba yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber obat-obatan baru, enzim, dan lain-lain. Nah, salah satu penyebabnya adanya kehilangan dari berbagai macam pohon-pohonan kita, hutan kita adalah karena digunakan eh, ap- untuk sebagai beberapa kebutuhan pokok lainnya. Sehingga ini perlu kita pemikiran lain bagaimana untuk menggantikan pohon-pohon yang digunakan yang ditebang untuk keperluan beberapa kehidupan kita dengan bahan-bahan lainnya termasuk adalah energi. Semakin lama semakin tipis yang itu harus kita pikirkan untuk merubah mendapatkan energi yang terbarukan. Nah, karena keragaman mikroba di Indonesia ini masih belum dimanfaatkan karena minimnya dana penelitian dan kurangnya kapasitas SDM di Indonesia. Jadi, biomasa bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan energi yang terbarukan yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Nah, sumber daya biomasa Indonesia ini mengandung berbagai bahan lignoselulase yang tinggi dari berbagai kegiatan pertanian atau kehutanan termasuk kelapa sawit, padi, tebu, jagung yang ini kadang-kadang menjadi limbah ya, yang limbah di pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kombinasi mikroba dan limbah biomasa ini bisa kita manfaatkan menjadi biofuel seperti bioetanol dan biodiesel jika dilakukan dengan pendekatan biologi yang tepat. Indonesia ini akan fokus dari saat pemanfaatan biomasa. Jadi 5 tahun yang akan datang ini akan ditargetkan menjadi masuk tahap komersial dengan mengintegrasikan industri gula dan kelapa sawit. Jadi Indonesia dengan berbagai sumber energi terbarukan yang melimpah dan prospektif, ya, teknologi produksi bersih dan konsep tanpa limbah atau limbah nol menjadi platform dalam mengembangkan teknologi Indonesia. Dan Indonesia lebih memilih teknologi biokilang etanol generasi kedua dengan memanfaatkan bahan limbah selulosa yang berpotensi sangat tinggi. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya untuk beberapa industri-industri sehingga kita harusnya punya zero waste. Jadi tidak ada lagi limbah ya untuk bisa kita manfaatkan menjadi bahan-bahan biomasa ini menjadi eh, energi terbarukan. Ya, di sisi lain kita tuh memiliki sumber daya biomasa yang berlimpah dengan bahan lignoselulase yang sangat besar dari berbagai macam kegiatan pertanian kehutanan ya. Dan saat ini sebagian besar residu biomasa ini umumnya dibuang atau belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kedua potensi ini, mikroba dan limbah biomasa kita kombinasikan dan diubah menjadi biofuel ya, sehingga pendekatannya menjadi lebih pemanfaatan menjadi lebih tepat. Nah, kalau kita lihat data tahun ini data di tahun 4 tahun yang lalu ya. Jadi Sumatera itu memiliki bahan biomasa yang paling tinggi ya untuk kelapa sawit. Nah, ini ada seratnya, cangkangnya, tandannya, limbahnya, pelepahnya itu yang sebetulnya bisa kita manfaatkan ya. Kemudian tebunya yang paling tinggi ada di Jawa Bali ya. Di Jawa Bali itu sekitar 854. Kemudian karet ini juga ada di Sumatera, sisa dari perkebunan karet. Kemudian kelapa ini paling tinggi ada di Sulawesi. Padi sekam ini paling tinggi ada di em, mana ya? Jawa Madura ya. Kemudian jagung ini paling tinggi ada di daerah Jawa Madura juga. Ubi kayu, ini, ini limbah dari ubi kayu
paling dia ada di Jawa Madura juga. Kemudian limbah kayu ada di Sumatera, sapi dan kerbau ini ada di Jawa dan Madura. Limbah kota ini juga tinggi di eh, Jawa. Ya. Nah, semua limbah-limbah ini kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik karena tingginya selulosa sehingga bisa kita manfaatkan menjadi biofuel. Nah, pemanfaatan mikroba ini digunakan untuk mengkonversi kelapa sawit atau buah tandan yang kosong sebagai salah satu limbah biomasa karena dia punya lignoselulose yang tinggi. Nah, kita melakukan pemanfaatan berkelanjutan dari teknologi berbasis mikroba untuk menghasilkan produk yang sangat berharga yang bisa membantu mitigasi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ya. Sehingga ini juga mengurangi eh, penggunaan fosil-fosil yang sudah semakin menipis dengan kita menggunakan bahan-bahan dari biomasa. Meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan keanekaragaman mikroba dan menyelamatkan mikroba melalui konservasi ex situ untuk membantu pemanfaatan mikroba secara berkelanjutan bagi penelitian dan pengembangan mikroba berbasis teknologi. Ya. Nah, program pemerintah saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun pilot proyek fasilitas penyediaan energi biomasa dalam bentuk reaktor biomasa di Lampung ya. Konsumsi energi Indonesia masih didominasi oleh sumber daya alam dan hasil ekstraksi sehingga sangat penting untuk mengembangkan energi terbarukan. Potensi biomasa sangat besar di Indonesia diperkirakan sekitar 49.800 megawatt yang berasal dari tanaman dan limbah. Salah satunya adalah tandan kosong kelapa sawit yang merupakan limbah padat terbesar dari kelapa sawit. Ya, 27% sampai 32%. Jadi, padahal ini potensinya itu bisa sangat besar ya. Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik. Karena bisa menghasilkan 49.810 megawatt. Ya, luar biasa. Jadi bisa menggantikan bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, bioindustri yang merupakan perusahaan uji coba produksi biomasa untuk kayu bakar pembangkit listrik, ini ada perusahaannya dari PT Korin 3 Hutani. Nah, tujuan perusahaan ini adalah produksi biomasa maksimum per area untuk kayu bakar dan sistem tanam ulang tebang habis pemudaan buatan. Jadi ketika kayunya dimanfaatkan untuk kulit kayu dan pucuk kayunya dimanfaatkan untuk biofuel, maka ini harus kita lakukan sistem tanam ulang. Ya, produksi limbah kayu dibawa ke industri itu sekitar 150 sampai 250 ton per hari. Produksi pupuk pucuk dan ranting kayu, kemudian kebutuhan bahan bakar dan rencananya akan menghasilkan 300 ton per hari ya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Nah, kemudian ya dari deklarasi dan munasi masyarakat energi biomasa Indonesia atau kita sebutkan MABI, ya ini dilakukan tahun 2020 merupakan organisasi profesional energi biomasa untuk mendukung ketahanan energi dan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Peningkatan penggunaan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, masyarakat energi biomasa Indonesia ini melakukan satu deklarasi bahwa eh, ini harus ada pengembangan penggunaan energi, peningkatan riset ya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, mereka mengusulkan beberapa program pengembangan hutan energi dengan melibatkan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan produksi biomasa. Ya. Jadi harus ada tanam ulang di suatu hutan untuk ada bahan biomasa yang akan digunakan untuk bioenergi. Teknologi biomasa juga dapat mengurangi limbah padat dan membentuk metan capture sehingga gas yang terbentuk saat proses tidak terdispersi langsung ke udara dan tidak menyebabkan pemanasan global. Ya. Dan teknologi ini menghasilkan media tumbuh jamur untuk ketahanan pangan serta menghasilkan energi bersih berupa gas untuk ketahanan energi serta dapat menambah penghasilan masyarakat dalam hasil panen jamur dan penghematan bahan bakar.
Jadi dengan teknologi biomasa ini akan mengurangi limbah-limbah padat ya, limbah-limbah padat dari kayu-kayu. Dan kemudian eh, gas yang terbentuk saat pembakaran dari energi yang berasal dari fosil ini terkurangi ya, karena tidak banyak menghasilkan gas metan yang akan jika terjadinya pemanasan global ya. Dan ini malah menimbulkan satu media untuk jamur ya, tumbuhnya jamur, sehingga ini juga menjadi satu budidaya jamur. Nah, pemanfaatan limbah biomasa dari pabrik kelapa sawit ya, kalau kita lihat di sini bagaimana tandan dari kelapa sawit atau buah sawit ini kita buat menjadi crude palm oil, CPO, kemudian limbah cairnya menjadi POMI, ya, pengolahan limbah akhirnya yang ke sungai yang tidak bisa diolah lagi, kemudian ya akan menjadi biogas, ya. Dan ini ada beberapa cangkangnya, fibernya, tandan keringnya, yang ini bisa menjadi PLTU tandan kosong dan bisa menjadi listrik. Dan ini semua limbah cair ini menjadi bahan pembangkit bakar gas metan dan menjadi listrik. Ya, lanjutkan. Terima kasih. Demikian. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.